Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa Logika Rakyat Channel dimanapun berada. Malam ini menjelang sahur ini, setelah kami mencermati kondisi negeri ini di media sosial ya, ini situasi seakan sudah semakin hari udah semakin genting dan semakin gawat ini. Kebetulan di sini saya ditemani oleh tim advokasi dari Aliansi Rakyat Menggugat, juga TPUA Bu Eli Daneti, juga ada aktivis dan Presidium RM Bung Niko Silalahi, dan Presidium RM juga aktivis senior Bang Muslim Arbi. Dan kita cermati ini ya, kita perhatikan pasca tanggal 11 sampai hari ini aksi-aksi adik-adik mahasiswa ini luar biasa militannya, terus bergerak di seluruh daerah, bahkan sampai universitas di tingkat kabupaten juga udah bergerak ini. Yang tercatat hari ini ada di Jawa Timur, di Solo, di Bandung, terus di Medan, di Makassar, di Lampung, di Palembang, di Garut, Tasik, di mana? Jambi, Riau, semua. Aduh, ini udah Maluku, kemudian Samarinda. Ini udah di secara sporadis ya, secara simultan terus bergerak terus ini. Ini seperti gerakan mahasiswa ini pasca tanggal 11 kemarin ini benar-benar menggeliat dan sangat luar biasa. Baru kata kalau udah mobil ini udah remnya belum, ya kan, koplingnya dol, udah gas terus, gaspol ini. Jadi, nah ini nanti kita minta apa, dan sudah mengarah kepada, udah bukan bicara 3 periode lagi nih. Saya melihat bervariasi di beberapa daerah ya. Isu 3 periode, terus perpanjangan masa jabatan presiden, ini udah kelewat. Yang ada sekarang mahasiswa malah konsen terkait masalah kenaikan harga minyak goreng, BBM, listrik, sembako, ya kan, dan persoalan ketidakadilan. Sampai bahkan sudah ada yang menyatakan bahwa bicara, saya lihat di poster-posternya itu turunkan Jokowi, turunkan rezim pengkhianat rakyat, revolusi, Jokowi mundur. Udah jadi situasi kondisi udah makin kredit, dan saya pikir rejim ini udah semakin di ujung tanduk karena situasi semakin panas dan genting. Nah, ini dari Bung Niko dulu lah ya. Nah, ini gimana ini perkembangan terupdate nih sekitar jam 3 subuh dini hari ini, seperti apa Bung Niko mencermati gerakan mahasiswa yang terus simultan ini bergerak ini? Kalau menurut aku sih Bang, apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa ini sangat benar ya. Karena hari ini kita tidak lagi melihat apa itu 3 periode, 2 periode atau apapun itu. Tapi yang kita lihat adalah kegagalan sebuah pemerintahan dalam mengelola berbagai aspek, salah satunya aspek ekonomi, terus aspek hukum. Nah, kalau aspek ekonomi kita melihat pemerintah hari ini sudah melakukan berbagai pungutan-pungutan, termasuk kenaikan PPN, bahkan nik aja mau dibikin 1000, mau dipungut lagi. Ini kan sudah menunjukkan bahwa rejim ini sudah nggak punya uang, tapi rakyat dipatok. Nah, di satu sisi lagi rejim ini, pemerintahan hari ini tidak mampu melakukan stabilitas harga, di mana kita masih lihat minyak goreng yang gila-gilaan naiknya. Bahkan berita terakhir kemarin yang saya lihat harga per 2 liter itu sudah menembus harga 57.000. Nah, ini sangat gila. Bukan turun, malah tambah naik. Bukan turun, kemarin tapi malah 48, nah 2 kilo, sekarang 57 ya. Karena kita melihat berarti ada apa di sini? Kita melihat ada sebuah pemerintah gagal dalam tata kelola. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki sekitar 16 juta kebun kelapa sawit, di mana kebun kelapa sawit itu menjadi penghasil CPO terbesar di dunia. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok harga minyak goreng sangat mahal. Nah, ini kan gila namanya. Sementara di sisi lain harga minyak dunia, yang minyak dari fosil,
yang untuk menghasilkan minyak tersebut membutuhkan waktu jutaan tahun. Tapi harganya itu jauh di bawah harga minyak goreng. Ya. Nah ini ada apa? Sementara minyak goreng, untuk memproduksi minyak goreng itu tidak lebih dari 5 tahun tanam. Ya. Dengan luas cakupan Ya. pertanaman kita, seharusnya minyak goreng kita jauh lebih rendah dong Iya. daripada Malaysia. Ah. Nah tapi sampai hari ini harga minyak goreng kita jauh di atas harga minyak goreng Malaysia. Malaysia saja bisa 1 kilo 8.000. Ya, jadi artinya dengan kenaikan minyak goreng ini tentunya kan berdampak sistemik dong Sangat. terhadap perekonomian masyarakat ya, sehingga UKM-UKM kita agak sulit untuk bergerak ini. Sama seperti gini, kenapa minyak goreng mahal? Itu berdampak pada efek dominonya. Efek domino dari kenaikan harga minyak goreng ini termasuk misalnya kita sekarang mau belanja rumah makan Padang atau rumah makan apapun, ya kan? Ini kan menggunakan minyak goreng. Hasilnya adalah mengurangi Ya. apa namanya? Kalau misalnya kita bilang nggak, kalau Kualitas. bukan kualitas, Ukuran. ukuran diri jual. Misalnya, kalau kita lihat lagi, siapa sih pedagang-pedagang yang menggunakan minyak goreng itu sangat banyak. banyak. Pedagang-pedagang pinggir 50 jalan dan jutaan. lain-lain. Nah, ini kan betul-betul berdampak. Yang tadinya misalnya mereka menjual bakwan, mau tidak mau mereka harus menaikkan harga. Ya. Nah, dengan kenaikan harga apakah konsumen mau? Belum tentu. Jadi berdampak sangat luas dan sangat menjatuhkan betul-betul ekonomi dari kerakyatan itu sendiri. Ya. Nah, seharusnya kalau pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat, pemerintahan ini justru menciptakan sebuah regulasi yang menjamin harga kebutuhan barang pokok terutama minyak goreng Ya. itu sangat murah. Ya. Itu seharusnya dilakukan pemerintah. Bukan tidak mungkin bisa dilakukan, sangat bisa. Ya. Jika gua jadi menteri, Kak, Bang, kalau aku jadi menterinya, pertama yang kulakukan adalah kupanggil seluruh taipan-taipan tersebut. Ya. Panggil mereka dan aku bilang kepada mereka, kalian bisa turunkan harga atau kututup. Kau punya pabrik. Kau punya pabrik. Ya. Ku cabut izin usahamu. Iya. Terus ku ambil alih perkebunanmu. Itu kalau aku jadi menteri. Nah, dengan melakukan itu, ini mereka akan ketakutan. Tapi sialnya, pemerintah kita tidak melakukan itu. Justru pemerintah kita tunduk pada kartel. Malah Ketika membuat head 14.000, nggak sampai seminggu dinaikkan head itu. Ya. Pada saat 14.000, minyak goreng itu hilang dari pasaran. Kita tidak menemukan minyak goreng itu di pasaran, Ya. termasuk minyak goreng curah. Terjadi kelangkaan di sana sini. Antrian masyarakat, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa mengantri minyak goreng. Tapi ketika head itu dicabut, diserahkan kepada pasar, Nah, minyak goreng ini melambung, Nah. muncul ke permukaan. Berarti sama artinya dengan minyak goreng ini sengaja ditimbun dan dihilangkan. kan. Dan itu terbukti dengan fakta. Ditemukannya di Sumatera Utara, terbongkarnya 1 juta liter penimbunan di Sumatera. Tapi sampai detik ini kita tidak tahu ada nggak tersangkanya. Diusut pun tidak. Makanya kita bilang, kalau misalnya katanya diserahkan kepada pasar, inilah logika paling tolol yang pernah ada. Kalau mau mengikuti harga pasar, acuan pasar, maka yang harus kau lakukan, pemerintah lakukan dulu, naikkan dulu standar hidup, naikkan dulu gaji-gaji rakyat. Kalau mau ngikut, masa gini logikanya? Ada ya orang, negara lain, contoh Australia, per jamnya aja pendapatannya 300.000. Lah kita pendapatan bangsa kita 15.000. Nah, sekitar 15.000 pendapatan kita. Terus kita harganya sama dengan Australia. Kan gila namanya. Iya. Kan tol, daya beli tidak diangkat gitu. Justru yang ada hasilnya ada pemiskinan rakyat secara masif dan struktur. Berarti pemerintah berbisnis dengan Jadi, rakyatnya. Bukan cuma berbisnis, Kak, dengan rakyatnya. Kalau pemerintah berbisnis dengan rakyatnya, itu masih mending. Tapi yang terjadi hari ini, pemerintah merampok rakyatnya. Ya. Pemerintah merampok rakyatnya dalam berbagai regulasi. Ini yang seharusnya kita jawab bersama. Ini seharusnya kita lawan bersama. Maka apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa di seluruh daerah itu sudah benar. Dan kita harus mengatakan, jika pemerintah tidak mampu turunkan harga minyak goreng beserta kebutuhan barang pokok, maka tugas kita lah sebagai rakyat Indonesia menurunkan pemimpin tertinggi di negeri ini. Ya. Kita harus berani mengatakan Iya. itu. Pemimpin tertinggi ya Pak Jokowi. Jelas, tidak ada lagi pemimpin tertinggi. Kita harus berani mengatakan dia kita turunkan. Karena apa? Dia tidak mampu
menstabilkan harga-harga kebutuhan rakyat. Banyak aspek, tapi yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini justru sangat di luar dari nalar. Akibat apa mereka lakukan? Akibat membangun infrastruktur yang jor-joran tanpa akal sehat. Nah, gua baca berita, ya, ada lucunya presiden dengan bangganya mengatakan, ya, dengan bangganya mengatakan sudah membangun 1000-an kilometer jalan tol. Dengan bangga mengatakan, hello, itu logika itu kok bangga sih mengatakan jalan tol? Emang jalan tol itu gratis untuk rakyat? Iya. Jalan tol itu bayar untuk rakyat. Ketika kita pakai jalan tol, kita harus bayar. Iya. Dan boleh masuk jalan tol itu minimal kendaraan roda 4. Iya. Di bawah itu tidak boleh. Iya. Berarti sama artinya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah hilang Iya. dengan adanya jalan tol. Karena pengendara motor tidak, padahal jumlah pemakai pengendara motor lebih banyak daripada roda 4 ya. Nah, di satu sisi lagi kita melihat ketika keadilan ini hilang, terus pemerintah ini bangga saya Pancasila. Loh, di mana letak Pancasila ketika keadilan sosial itu hilang? Nah, kita juga melihat ada kekonyolan di sini. Kalau dia membanggakan, Pancasila itu masih dipakai. gua nggak pernah lihat, Kak. Gua nggak pernah lihat Pancasila itu diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh pemerintah. Berarti dia tetap Ekasila kali. Gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti itu, Kak. Tapi yang gua lihat hari ini adalah, ya, rakyat dirampok. Dia bangga mengatakan telah membangun jalan tol. Tapi kalau dibilang itu jalan tanpa berbayar, justru akan ketika ada jalan baru, maka pertumbuhan ekonomi akan terbangun di kiri kanan jalannya. Terus ketika ini dibanggakan jalan tol yang jalan berbayar, kok dibilang itu sebuah prestasi? Lucunya lagi jalan tol dibayar. Nah, masih lebih mending lagi Dendles. Dendles itu membangun jalan 1000 km dari antara Anyer sampai Panarukan. Sekitar 1000 km itu Dendles membangun. Ada nggak dipungut rakyat bayar untuk pakai jalan itu? Enggak. Kan jadi sama artinya dengan masih lebih mulia apa yang dilakukan oleh Dendles daripada rejim hari ini gitu loh. Iya. Kan masih lebih mulia yang dilakukan oleh penjajah, apalagi pemerintah hari ini. Daripada pribumi yang menjadi pemimpin. Iya, masih lebih mulia karena apa? Dendles membangun jalan tidak mengutip pajak, Iya. tidak mengutip bayaran. Loh, ini kita udah bayar, Iya. terus dikenakan pajak lagi. Iya. Ya, kita bayar tuh. Iya. Masuk jalan tol, terus dikenakan pajak lagi. Pajaknya ada juga di situ yang harus kita bayar. Nah, sialnya lagi jalan tol itu dijual dan bukan untuk kesejahteraan kita. Terus apa yang mau dibanggakan dari jalan tol yang katanya 1000 lebih kilometer itu dibangun? Iya. Makanya yang gua lihat Yang ada jalan tolol. makanya bilang hanya ketololan lah yang membanggakan dibangunnya jalan tol. Hanya orang-orang tolol yang membanggakan dirinya membangun untuk memeras rakyatnya sendiri. Iya. Tapi kalau dia tadi membangun jalan tidak dipungut apapun. Kayak Casablanca. Jadi di tengah ketololan itu sehingga wajar lah ya gerakan mahasiswa makin masif. Wajar. Karena apa yang terjadi otomatis berdampak kepada perekonomian rumah tangga masing-masing. Benar. Berdampak kepada kesulitan biaya kuliah, kesulitan biaya makan apa setiap hari kan itu, sehingga wajar banget ini mahasiswa. Wajar dan sangat wajar Wajar. mahasiswa itu bergerak. Justru seluruh rakyat Indonesia mendukung gerakan mahasiswa. Iya. Ini yang harus dilakukan. Iya, jangan ditunggangi. Salah, Seharusnya kasihan. kan begini, Adinda. Kasihan. Kejadian kemarin, yang sudah lalu, kan ada ini apa namanya, seperti ketika Presiden Soeharto yang kuat sekali dengan segala ininya, disuruh daripada melukai rakyat, disuruh mundur dia mundur. Kalau ini nggak mau mundur gimana? Kita udah gugat secara hukum, kita sudah lakukan penggugatan secara hukum karena kebohongan itu aja merupakan kesalahan yang sangat fatal dan besar. Bagi mereka kan mungkin biasa saja, seperti Ratna Sarumpait berbohong hanya untuk pribadinya. Dia bilang dia dipukul padahal dia operasi plastik, 2 tahun dia kena pidana. Karena apa dia dipidana? Karena public figure. Ini apakah Jokowi termasuk public figure atau termasuk apa dia nih? Termasuk orang yang kebal hukum. Karena kebohongannya tidak pernah digubris. Bohong lagi. Nah, ini menyengsarakan rakyat lagi dengan hal-hal yang lain. Bahkan kami dizolimi ketika persidangan. Kita ini tidak minta apa-apa, hanya minta bagaimana dia pertama kalau dia memang salah dia bertobat.
Kalau enggak mundur, kan gampang persoalan itu. Nah, sekarang masih bergulir turun ke bawah sehingga anak-anak mahasiswa mengeluarkan inspirasinya. Nah, anak-anak STM itu kan sudah punya hati untuk menyatakan kebenaran itu. Ketika anak di bawah umur menjadi saksi sebuah perkara, maka anak itu adalah anak yang benar. Contoh, ketika perceraian, ditanya anak di bawah umur, kamu ikut siapa? Ikut ayah apa ikut ibu? Kalau anak bilang ikut ibu, dia ikut ibu. Sekarang anak di bawah umur menyatakan Jokowi tidak layak, Jokowi tidak pro rakyat, Jokowi sudah harusnya turun. Apakah anak-anak ini kita dera lagi? Apakah anak-anak lagi ini dianggap tidak pantas mengeluarkan pendapat nuraninya? Nah, ini fakta hukum, dan pendapat dari anak itu harus dihargai. Nah, makanya sekarang anak-anak turun ke jalan, ibu-ibu, emak-emak, ARM turun ke jalan, mahasiswa sudah turun ke jalan, kakek, nenek sudah turun ke jalan. Masa karena satu orang kita ribut sekampung? Iya. Jangan karena satu dua orang kita hancur, tergadai, terjual, porak-poranda bangsa ini yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Jangan istilahnya rusak santan sebelanga karena nila setitik. Kenapa? Kita sudah tidak layak menghargai orang yang tidak menghargai negaranya, bangsanya, tidak berjuang untuk rakyatnya. Berarti pemerintah seperti apa? Ya, itu juga mungkin karena lemahnya fungsi legislatif ya. Ya. Nah, kalau legislatif Itu juga dia tidak menjalankan tugas fungsinya sebagai pengawas eksekutif, malah justru berkolaborasi dengan eksekutif untuk membuat undang-undang yang banyak sekali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan DPR juga dulu sudah pernah digugat juga oleh TPUA juga, karena disfungsional. Nah, inilah akhirnya. Jadi ketika misalnya ada ketua partai politik yang menyatakan wacana 3 periode, itu ada 3 itu. Ada 3 ini partai ini, Golkar, PKB, ya kan, sama PAN. Ya kan. Ini orang-orang yang bermasalah ketuanya nih. Ya, ini ketumnya bermasalah. Ketumnya bermasalah. Iya, ketiga-tiganya. Belum lagi produk undang-undang Omnibus Law misalnya. Nah, jadi pengkhianatan secara konstitusional juga sudah terjadi. Wajib dilaporkan, Jadi, ini ditangkap ini. Harusnya ditangkap dan partai ini dibubarkan seperti Partai Komunis Indonesia karena sudah mengganggu, melanggar konstitusi dan mengganggu kedaulatan negara kita. Nah, menurut Bang Muslim seperti apa, Bang? Setelah mencermati situasi kondisi hari ini yang makin memanas dan genting ini bagi rejim Jokowi ini kan, seperti udah dijuntando ini barang. Ya baik, ini kan sudah waktu mau menjelang sahur nih. Iya. Jadi bagi yang belum sahur, supaya bangun sahur, silakan sahur ya kan, Indonesia bagian timur, tengah, dan barat sahur ya. Semoga bulan Ramadan ini semoga memberikan berkah buat kita semua dan insya Allah ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian, memang ini ibarat ikan ini kalau sudah busuk dari kepala repot. Bunyi kok ya? Iya. Ikan itu kalau sudah busuk dari kepala sudah nggak bisa lagi itu. Nah, jadi kalau istana sudah busuk, Senayan sudah busuk, hakim-hakim juga sudah jual di perkara, kan gitu kan? Iya. Repot. Nah, kenapa terjadi parlemen jalanan atau terjadi aksi yang skalanya kita bisa mendapatkan info yang tidak ketahuan di TV beginian? Iya. Nggak ada, yang ada di medsos. Iya. Jadi sekarang itu mereka bendung medsos, nggak mungkin yang punya FB siapa, yang punya WhatsApp siapa, yang punya Twitter siapa, yang punya Instagram siapa, nggak bisa kan, itu perusahaan. Iya. Nggak berani. Kementerian Infokom nggak berani itu. Nah, kalau nggak bisa digugat dia kan. Nah, jadi bicara tentang tadi itu, ketika fungsi parlemen itu sudah tidak berjalan sebagaimana diatur undang-undang,
ketika partai itu tidak lagi memperjuangkan hak konstituennya, ya kan, malah lebih bekerja sama dengan pemilik modal misalnya kan. Itu dapat. Nah, kita dapat melihat beberapa kasus-kasus. Contoh misalnya disahkannya undang-undang migas, contoh ya kan, sumber daya alam itu jelas-jelas pelanggaran terhadap konstitusi. Omnibus Law, ya kan, IKN, ya kan, yang akhirnya Omnibus Law sampai hari ini mengundang protes dan perlawanan dari buruh di semua kalangan, Indonesia. Nah, di tengah suasana seperti ini, lalu kemudian digulirkan isu 3 periode atau perpanjangan tunda pemilu. Ya, meskipun beberapa hari kemarin kita sudah tahu Jokowi menandatangani sudah ada pelantikan ketua KPU dan Bawaslu dan sebagainya. Tapi apakah tidak ingin menjamin ada semacam permainan juga? Karena konon saya dengar nih ketua KPU itu orang mereka juga. Saya dengar begitu. Bawaslu kan kita tahu tuh, ya Rahmat Bagja itu kan. Nah, itu juga kemarin juga ketika Pilpres 2019 juga Bawaslu banyak tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Nah, dengan demikian berarti kontrol terhadap pemerintahan yang DPR dikuasai 82%. Ya kan, partai-partai yang lebih banyak dengar istana daripada dengan rakyat. Kan itu masalah. Ini kan pengkhianatan namanya kan gitu dia. Sedangkan partai-partai itu ketika pemilu itu kan yang memberikan suara mereka terpilih di bawah itu adalah rakyat. Jangan mengatakan bahwa mereka itu berjuang sendiri, tidak. Rakyat yang memberikan suara secara gratis kepada mereka untuk terpilih. Nah, sekarang mereka sudah di parlemen, itu tugas mereka itu perjuangan rakyat. Sekarang misalnya kan, kita dengar ketika minyak goreng mahal, malah disuruh kita merebus-rebus. Merebus. Ini kan bagaimana tuh? Minyak goreng mahal, disuruh kita merebus. Jadi kita beli nasi goreng, jadi nasi rebus. Beli mie goreng, mie rebus. Kan itu ya kan? Ada mie rebus, tapi memang ada. Nasi rebus nggak ada. Tapi nasi rebus nggak ada. Beli tempe goreng, tahu goreng, tempe rebus, tahu rebus. Gimana itu? Beli ayam goreng, ayam rebus. Beli apalagi itu? Macam-macam lah, ya kan? Ini jelas-jelas ini mengkhianati logika dan akal sehat rakyat. Apalagi menyangkut minyak itu kan UKM. Jadi saya kira inilah barangkali ini akan mengundang bahan bakar minyak. Ini kan sekarang harga minyak dunia udah turun. Nah, minyak katanya kita ikut cuma di pasar. Ketika harga naik kita ikut naik, harga turun ikut turun kan. Nah, itu ya masalah. Tapi ternyata naik susah turun. Kalau begitu siapa yang turun? Nah itu, yang turun itu adalah penguasa. Penguasa siapa lagi? Kalau bukan Jokowi. Itu. Saya kira itu. Ini ada satu tentang 3 partai yang mendukung. Presiden melanggar konstitusi. Nah, itu kabarnya akan dijadikan menteri loh. Nah, itu udah ribut di medsos. Partai-partai tersebut diberi peluang untuk jadi menteri reshuffle. Sebenarnya kita harus gugat itu, harus ditangkap karena dia melanggar konstitusi. Dan dia adalah orang penjilat seperti itu. Partai itu harus dibubarkan karena melanggar konstitusi. Nah, kalau enggak ketumnya diganti. Nah, jadi memang apalagi ketum-ketum yang bermasalah itu. Betul. Yang tidak punya hati nurani, yang selalu yang punya memperkaya diri demi jabatan, menghalalkan segala cara. Jadi para pemirsa, karena situasi juga sudah mau sahur, kita mau sahur juga. Jadi memang rezim pengkhianat rakyat hari ini memang wajar, sangat wajar di demo besar-besaran oleh mahasiswa. Jadi negara sekarang lagi genting. Negara sekarang sudah situasinya makin genting dan gawat, sehingga memang rakyat Indonesia itu udah bahu-membahu juga mendukung. Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia mendukung gerakan mahasiswa ini agar segera terjadi suksesi terhadap kepemimpinan nasional, karena memang yang kita potret hari ini yang ada adalah budaya kong kali kong, ya kan, akal-akalan,
tipu-tipuan. Jadi rakyat sudah capek di tengah kondisi sedang, apalagi ini isu Covid juga nggak berhenti, ditambah lagi apalagi ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin tidak wajar dan tidak waras seperti diulas tadi Bung Niko, Bang Muslim, juga Bu Elida. Maka ya karena semua harga-harga barang juga sudah naik, maka ya solusinya ya Jokowi harus turun. Ya kan, kalau semuanya sudah naik ya Jokowi yang turun lah. Mungkinkah Jokowi mau mengundurkan diri? Nah, ya ini kita minta juga, artinya kalau dia legowo melihat situasi kondisi hari ini, silakan Anda mundur secara legowo, lebih terhormat, ya kan, daripada harus reshuffle lagi segala macam. Ini rakyat sudah muak dan rakyat juga kayak sepertinya eskalasi perlawanan mahasiswa makin hari makin membesar dan sudah semakin sulit ditaklukkan lah. Karena mahasiswa sudah mendapatkan dukungan dari rakyat, dari buruh, dari semua aktivis, Dari kakek nenek, emak-emak, anak-anak. STM juga udah ikutan, ya kan, pedagang-pedagang juga sudah minta turunkan harga minyak goreng atau revolusi gitu kan. Ini sudah pernyataan-pernyataan itu udah banyak sekali dan memang ya Jokowi sudah nggak bisa lagi pencitraan, orang udah muak. Maka dari itu kepada partai-partai pendukung rejim hari ini, bertobatlah segera, karena kalau tidak bertobat saya khawatirkan kedaulatan rakyat akan membubarkan Anda sebagai partai politik karena ikut serta menjolimi rakyat, ya kan. Jokowi nggak mungkin seperti begini kalau tidak ada dukungan Melanggar konstitusi yang bahayanya, ya kan? tap MPR. Nah itu, jadi seperti itulah potret perkembangan hari ini, dan tetap kita doakan, kita dukung aksi mahasiswa tanggal 21 April nanti ya diagendakan serentak secara nasional gitu kan. Untuk isunya sudah bergeser, sudah bicara turunkan minyak goreng, turunkan bahan bakar minyak, gas sebagainya, juga termasuk turunkan Jokowi. Itu isu-isu mereka yang mereka bangun. Mungkin itu saja, jangan lupa. Tapi kita minta tetap kondusif, ya kan? Ya. Mudah-mudahan gitu. Dan pada TNI Polri juga sebaiknya berpihaklah kepada rakyat. Itu saja, sampai jumpa lagi, dan jangan lupa seluruh rakyat Indonesia selamat sahur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat.